Kalau kita berpikir airnya untuk mandi, untuk kebutuhan sehari-hari penduduk Kota Mekah itu bagaimana? Nah, jadi airnya itu diambil dari laut yang sudah disuling dan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya bersama keluarga Abu Gilbi sedang berada di atas ketinggian Bukit Al-Midafi, salah satu bukit atau gunung yang termasyhur yang ada di Kota Makkah Al-Mukarramah. Dan waktu Kota Makkah Al-Mukarramah menunjukkan waktu pagi sekitar pukul 7 ya. Terlihat tower jam-jam di belakang saya ini, Masya Allah, tabarakallah. Sehingga karena saya berada di ketinggian Bukit Al-Midafi ini, keindahan di sekitar Kota Makkah Al-Mukarramah terlihat jelas. Terlebih kami melihatnya di waktu pagi hari, sehingga menambah suasana yang lebih adem. Dan semua, ini hidangan sarapan sederhana kami bersama keluarga Abu Gilbi. Masya Allah, Abu Gilbi, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Umi Gilbi, assalamualaikum. Dan Ustadz Ridwan Ahmad Al-Maki, sahabat karib saya. Assalamualaikum Ustadz, sehat semua. Masya Allah, sahabat semua. Ini semua berkat izin Allah Subhanahu wa Ta'ala dan asbab keluarga Abu Gilbi. Dan jika saja mungkin tidak diajak ke sini sama keluarga Abu Gilbi, sampai kapanpun, mungkin berpuluh-puluh tahun di Kota Mekah, sepertinya saya tidak akan bisa menginjakkan kaki di Bukit Al-Midafi ini. Tapi berkat beliau dan kegigihannya untuk mensupport kami dan mensupport saudara kami Syekh Ridwan Al-Maki, sehingga kami bisa menginjakkan kaki di tempat yang bersejarah ini. Insya Allah nanti untuk sejarah Bukit Al-Midafi nanti kami akan sambil melihat di ketinggian, insya Allah. Terima kasih Abu Gilbi, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan keberkahan di usia Abu Gilbi, Umi Gilbi, dan A Gilbi. Masya Allah, A Gilbi mudah-mudahan menjadi anak yang soleh, seorang hafidh, dan menjadi penerus perjuangan Rasulullah SAW. Dan mudah-mudahan Abu Gilbi dan keluarga diberkahkan rezekinya, diberkahkan segala aktivitasnya, sehingga di setiap keringat dan napasnya itu menjadi pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nah, sahabat semua, sambil kami ingin memperlihatkan pemandangan di sekitar Masjidil Haram dari ketinggian Bukit Al-Midafi, insyaallah kami ingin menyampaikan sedikit sejarah yang berkaitan dengan Bukit Al-Midafi ini, insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Keberadaan kami di tempat ini berkat dari penemuan landmark yang dicari oleh keluarga Abu Gilbi, sehingga pada waktu sore kemarin kami survei terlebih dahulu terhadap tempat ini, dikarenakan kemarin sore kondisi alamnya tidak mendukung, cuacanya dalam keadaan cuaca mendung, sehingga kami memutuskan untuk berkunjung kembali pada pagi waktu hari ini. Gunung ini ada yang menyebutnya Gunung Al-Midafi dan ada juga yang menyebut dengan Gunung Al-Madafi. Tetapi kalau kita menanyakan kepada penduduk setempat, maka pasti mereka akan menjawab bahwa gunung ini adalah Gunung Al-Madafi bi fathil mim. Mimnya dipatahkan. Tetapi kalau saja kita melihat dari asal usul bahasa Al-Midafi tersebut, maka sepertinya dugaan saya yang lebih tepat gunung ini disebut dengan Gunung Al-Midafi. Kalau Al-Madafi itu artinya adalah pembelaan, sementara kalau Al-Midafi adalah artinya meriam.
Lantas apa hubung kaitnya gunung ini dengan gunung Al-Midafi atau gunung yang bermakna meriam? Sahabat semua, gunung ini dinamakan gunung Al-Midafi itu dikarenakan budaya penduduk kota Makkah Al-Mukarramah khususnya yang biasa dilakukan di atas bukit ini untuk menyalakan meriam. Jadi bukit ini dinamakan dengan Bukit Al-Midafi atau Bukit Meriam dikarenakan setiap masuk awal Ramadan, maka pemerintah Arab Saudi selalu menandainya dengan menyalakan meriam di bukit ini. Menurut pakar tarikh Islam, Dr. Samir Barqah mengatakan kurang lebih 150 kali meriam dinyalakan selama 1 bulan penuh bulan Ramadan, yaitu biasanya dinyalakan ketika memasuki awal bulan Ramadan setelah maghrib meriamnya dinyalakan, dan pas waktu tengah malam jam 2 meriamnya dinyalakan lagi, dan setiap mau menjelang imsak dan mau menjelang buka meriam tersebut dinyalakan kembali. Jadi sahabat semua, ini dinamakan Bukit Al-Midafi ini bukan tanpa alasan, akan tetapi adalah kebiasaan yang sudah turun-temurun dari nenek moyang penduduk kota Makkah Al-Mukarramah untuk menandai masuk awal Ramadan dan menandai akhir bulan Ramadan. Maka mereka biasa menyalakan meriam untuk memberitahu masyarakat sekitarnya. Namun seperti halnya diberitakan di dalam majalah-majalah Makkah, bahwasanya meriam ini sudah vakum kurang lebih 7 tahun ke belakang, tidak difungsikan kembali setelah tower jam-jam selesai diresmikan. Kenapa? Dikarenakan tujuan dinyalakannya meriam itu untuk memberitahu masyarakat sekitar yang ada di kota Makkah Al-Mukarramah dengan suara yang begitu keras sekali, sehingga ketika tower jam-jam ini diresmikan, fungsi tersebut itu tidak lagi digunakan dikarenakan dengan pancaran cahaya tower jam-jam pun juga sudah cukup memberitahu masyarakat sekitar bahwa awal bulan Ramadan atau akhir pada bulan Ramadan akan tiba. Jadi sama fungsinya, akan tetapi beda prakteknya. Kalau awal pertama pada masa-masa 7 tahun ke belakang, untuk memberitahu masyarakat itu dengan menyalakan meriam supaya terdengar oleh masyarakat sekitarnya. Tetapi dikarenakan sekarang sudah ada tower jam-jam yang biasa memancarkan cahaya yang begitu tinggi ke atas, itu pun juga sama memberitahu masyarakat bahwa awal Ramadan atau akhir bulan Ramadan atau waktu imsak akan tiba dan lain sebagainya. Itu sudah cukup untuk memberitahu masyarakat yang ada di sekitar kota Makkah Al-Mukarramah. Nah, itu alasan kenapa bukit ini disebut dengan Bukit Al-Midafi. Nah, sahabat semua, saya akan mengajak sahabat-sahabat untuk melihat keadaan dan situasi Jabal Al-Midafi yang setelah 7 tahun vakum tidak lagi digunakan ini. Dan di atas terlihat tower yang begitu besar sekali. Nah, ini mungkin satelit atau tower ini difungsikan untuk memantulkan suara yang dari Masjidil Haram sepertinya. Tetapi tower ini saya rasa sudah tidak lagi difungsikan, walaupun kelihatannya masih baik. Dan di sini tertulis tower ini buatan Nippon Electric Tokyo, Jepang ya. Dan nanti insya Allah kami akan lihatkan meriam yang masih tersisa ya, bekas-bekas meriam yang sudah tidak digunakan lagi, insya Allah nanti di sebelah sana. Dan masya Allah tabarakallah, ini pemandangan dari ketinggian Jabal Al-Midafi sungguh terlihat jelas. Kalau kemarin saya memperlihatkan kepada sahabat dari ketinggian Jabal Al-Khondamah, tetapi sepertinya kita hanya melihat sebelah Masjidil Haramnya saja. Tetapi kalau kita berada di Jabal Al-Midafi, insya Allah akan terlihat sekelilingnya sekitaran kota Makkah Al-Mukarramah, dan terlihat jelas sahabat semua di depan. Nah, di sana itu adalah Jabal Nur ya, Jabal Nur yang mana baginda Nabi Muhammad SAW ketika menerima wahyu pertama dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril. Dan di bawahnya masya Allah, ini di bawah yang saya tunjuk ini pemakaman Ma'la atau pekuburan Ma'la
dari ketinggian, Masya Allah tabarakallah, kelihatan jelas, sangat jelas sekali. Dan ini tower yang tadi saya tunjukkan dari atas kelihatannya, ini sepertinya tower sudah tidak difungsikan lagi ya. Dan di sebelah sana jalan yang menyambungkan antara Sulaimaniyah dan Ajad ke sebelah sananya. Ini yang saya tunjukkan, ini adalah jalur gajah, jalan gajah. Nah, kalau sahabat yang pernah melaksanakan haji pasti ingat terminal Sabko atau terminal bus solawat. Biasanya mereka naik dan turunnya itu dari terminal gajah ini, di tempat bus ini. Sahabat semua, mereka berjalan menuju ke Masjidil Haram langsung. Dan ini Masjidil Haramnya itu Jabal Gubais, istana kerajaan. Dan yang kemarin saya pernah tunjukkan juga di sana adalah Jabal Al-Khondamah. Dan kita akan lihat di sebelah belakangnya peninggalan atau meriam yang sudah tidak difungsikan lagi. Sebelah belakang gedung ini terdapat mesin yang sangat besar sekali. Ini mungkin mesin, wallahu alam, saya kurang terlalu paham ya. Ini mesin yang sudah tidak digunakan lagi, tetapi sepertinya ini kalau diperbaiki mungkin masih bisa digunakan lagi. Mesinnya sangat besar sekali dan mereknya Caterpillar, Masya Allah, merek yang sangat populer sekali ya. Nah, ini pemandangan di sebelah kanannya. Dan sahabat semua, ketika kami mendapati tempat ini melalui landmark yang ditelusuri oleh Abu Gilbi, yaitu kami dapati Khozan Jabal Sudan. Khozan itu adalah penampungan air. Nah, yang itu, yang bulat, kami zoom ya. Yang bulat itu adalah penampungan air, yang air tersebut disebarluaskan ke rumah-rumah masyarakat yang ada di sekitar kota Makkah Al-Mukarramah. Nah, jadi sahabat semua, bagi yang belum tahu, kalau kita berpikir airnya untuk mandi, untuk kebutuhan sehari-hari penduduk kota Makkah itu bagaimana? Nah, jadi airnya itu diambil dari laut yang sudah disuling dan diolah supaya tidak ada rasa asin-asinnya, dan setelah itu baru diantar oleh tangki-tangki, dalam sehari itu mungkin berapa puluh tangki, dan ditampung di penampungan air yang besar seperti ini. Dan dari ketinggian inilah baru disebarkan ke semua penduduk yang ada di kota Makkah Al-Mukarramah. Dan Masya Allah tabarakallah ya Rabb, sangat indah sekali sahabat. Ini pemukiman penduduk kota Makkah Al-Mukarramah. Dan sepertinya jauh memandang ke sana masih pemukiman. Itu kalau tidak salah ya, kalau tidak salah itu adalah pemukiman atau jalur, kalau tidak salah itu adalah jalur yang menuju ke Madinah Al-Munawwarah, wallahu alam. Masya Allah tabarakallah. Dan ini yang dekat nih, bangunan-bangunan yang terlihat dekat ini adalah pemukiman kota Mekah, tetapi bukan penduduk asli orang Saudi. Yang saya lihat tadi sepanjang jalan ini adalah pemukiman-pemukiman atau kontrakan-kontrakan yang dihuni oleh penduduk Myanmar. Jadi seperti halnya yang kita ketahui bahwa penduduk Muslim Myanmar atau Rohingya itu mereka diusir oleh pemerintahnya, dan mereka eksodus atau mereka migrasi ke beberapa daerah, dan salah satunya tujuan mereka adalah Arab Saudi. Dan mereka menempati bangunan-bangunan yang kita lihat. Jadi bangunan ini bukan milik pribadinya dia, tetap pemiliknya adalah orang Saudi asli, tetapi dikontrakkan dengan bayaran per tahun kepada penduduk Myanmar, kepada penduduk Rohingya atau Myanmar yang migrasi ke kota Makkah Al-Mukarramah ini. Nah, jadi inilah pemukimannya, kurang lebih seperti itu, wallahu alam ya. Dan di belakang juga sahabat semua, ini masih sama penduduk atau pemukiman rumah-rumah yang dihuni oleh orang-orang Myanmar atau Rohingya, Muslim Rohingya. Dan kami informasikan juga bahwa penduduk Muslim Rohingya yang ada di kota, yang ada di Saudi Arabia itu, mereka seolah-olah mendapatkan suaka ya. Jadi maksud suaka itu, mereka dibolehkan untuk tinggal berdiam di kota Makkah Al-Mukarramah, dan diberikan sedikit keringanan dibanding dengan negara-negara yang lain ekspatriat yang ada di kota Makkah Al-Mukarramah. Sehingga kami dapat kabar bahwa jikapun mereka membuat pelanggaran, maka mereka tidak langsung dideportasi ke negaranya masing-masing atau ke negaranya ke Myanmar, dikarenakan pemerintah Myanmar sudah tidak bisa menerima setiap penduduk
keluar dari kota Myanmar, terutama yang sudah pernah masuk ke negara Saudi Arabia. Itu yang kami dapatkan. Nah, jadi mereka itu seolah-olah mendapatkan setengah daripada suaka ya. Jadi seolah-olah mendapatkan keamanan dari pemerintah Arab Saudi. Jadi mudah-mudahan pemerintah Arab Saudi yang memegang terutama Khadim Al-Haramain Asyarifain, mudah-mudahan beliau dan jajaran-jajaran kepemerintahannya Allah Subhanahu wa taala selalu lindungi, karena mereka sudah melindungi kaum muslimin yang sudah tertindas di Myanmar, dan mudah-mudahan setiap perbuatannya Allah Subhanahu wa taala terima dengan baik, dan mudah-mudahan mereka menjadi orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, kalau ini markaz atau tempat tower yang sepertinya kami duga ini adalah masih berfungsi, karena kami lihat di sini masih ada kamera yang memantau CCTV ya. Dan masya Allah, nah ini yang kami maksud. Sepertinya ini adalah bagian daripada meriam yang sudah tidak digunakan lagi. Tapi kita tidak bisa masuk ke dalam karena ini sangat berbahaya sekali. Kalau tanpa izin kita masuk ke dalam yang dilarang di pagar seperti ini. Nah ini sahabat semua, masya Allah, ini sepertinya peninggalan atau serpihan. Ini adalah bagian dari meriam yang biasa digunakan untuk memberitahu jatuh Ramadan, awal Ramadan dan akhir bulan Ramadan insya Allah. Dan selanjutnya sahabat, kami lihat ada sebuah kamera besar. Ini kami duga ada sebuah kamera besar yang kalau kita lihat siaran langsung di TV Saudi yang menyiarkan keadaan Masjidil Haram. Dan biasanya kita lihat ada kamera yang memantau atau yang mengsyutingnya itu dari tempat kejauhan, dan sepertinya kameranya itu yang ini dari ketinggiannya. Bismillah. Coba. Baik sahabat semua, mudah-mudahan informasi ini menambah pengetahuan dan menambah wawasan kita. Bagi yang sudah pernah ke kota Makkah Al-Mukarramah atau mungkin yang sudah ada ajaman atau tujuan untuk berkunjung ke kota Makkah Al-Mukarramah, melaksanakan umroh atau melaksanakan haji, maka insya Allah nanti diingat-ingat bahwa di sekitaran Masjidil Haram itu terdapat suatu gunung yang bernama Al-Midafi, suatu budaya masyarakat Makkah Al-Mukarramah khususnya untuk memberitahu jatuhnya masuk awal bulan Ramadan dan akhir bulan Ramadan, sehingga dari tradisi itulah gunung ini disebut dengan Gunung Al-Midafi yang artinya adalah Gunung Meriam. Wallahu a'lam bishawab. Dan salam dari kota Makkah Al-Mukarramah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.